Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nurtayana. Saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti membuat bersama atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Dalam hal ini yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Jadi secara umum komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Di berbagai bidang, baik ekonomi, budaya maupun politik, pertukaran dan penyampaian pesan merupakan kekuatan yang efektif untuk mengubah masyarakat bahkan membangun kekuatan politik. Perkembangan fenomena komunikasi dengan demikian tergantung sejauh mana perkembangan sumber komunikasi, yaitu pesan dan informasi pengetahuan yang ada pada masyarakat hingga media teknologi komunikasi. Mulai dari penggunaan daun lotar, menggunakan jasa kurir, burung merpati untuk berkirim surat, hingga penggunaan teknologi yang sudah terbuat dari mesin elektronik dan seluler seperti sekarang ini. Gejala komunikasi berkembang seiring dengan kemajuan pada ranah teknologi. Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan pemasaran yang menentukan berhasil tidaknya pemasaran. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokok, yaitu komunikasi dan pemasaran. Secara general, komunikasi pemasaran diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen yang ditargetkan mengenai keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran berperan penting dalam kemampuan dan kapasitas perusahaan untuk berinovasi. Keberhasilan komunikasi pemasaran sepenuhnya memberikan respon yang kompetitif melalui penawaran nilai tambah kepada pelanggan mereka. Dan saat ini komunikasi pemasaran menjadi suatu kebutuhan utama dan bukan hanya menjadi pilihan bagi lembaga-lembaga di dunia. Hadirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah komunikasi pemasaran ke arah informasi baru yang berbasis konsumen dan berfokus pada pendekatan interaktif. Komunikasi pemasaran sebagai salah satu konsep umum yang diterima sebagai alat pemasaran yang efektif. Dalam penerapan komunikasi pemasaran, yang terutama harus dilakukan adalah penyampaian pesan yang dikemas secara terpadu dari berbagai jenis komunikasi pemasaran yang ada. Produk atau pelayanan yang baru apabila akan dikenalkan kepada masyarakat perlu dikomunikasikan dengan pesan yang tepat. Komunikasi merupakan proses di mana sebuah pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Pemasaran merupakan sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi melakukan transfer nilai atau pertukaran antara mereka dengan pelanggannya. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran merupakan gabungan semua unsur dan baruan pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran guna menghasilkan suatu arti untuk disebarluaskan kepada pelanggan dan kliennya. Selanjutnya, tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran memiliki 3 bagian utama, yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen, mengubah sikap konsumen, dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran memiliki tujuan yang saling berhubungan dan saling terkait. Komunikasi pemasaran tidak akan terjadi dengan baik tanpa didukung dengan strategi yang baik pula. Tujuan komunikasi pemasaran yang berdampak kepada penjual dan produsen. Penjual dan produsen dari sebuah produk atau jasa dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran merupakan proses dialog yang berkelanjutan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, tujuan komunikasi pemasaran yang dilakukan dengan baik
akan berdampak positif bagi penjual produsen. Selanjutnya, fungsi komunikasi pemasaran pada bisnis. Ada beberapa fungsi komunikasi pemasaran pada bisnis sebagai berikut. Yang pertama itu pergerakan informasi. Komunikasi bisnis akan membantu memindahkan informasi dari satu audien ke audien lainnya maupun dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komunikasi bisnis dapat mengembangkan rantai komunikasi di antara para karyawan pada berbagai level jabatan dalam hierarki perusahaan bisnis. Yang kedua, efisiensi perusahaan. Efektivitas sistem komunikasi bisnis akan mempengaruhi efisiensi berbagai fungsi bisnis. Perusahaan karena dapat memberikan dasar arahan untuk menggerakkan orang-orang dalam bertindak sesuai dengan keinginan otoritas manajemen. Yang ketiga, efisiensi manajerial. Komunikasi bisnis mencakup semua fungsi manajemen bisnis di mana tidak ada fungsi manajemen bisnis yang dapat berjalan menuju tujuan yang diinginkan tanpa efisiensi manajerial. Efisiensi manajerial tergantung pada bagian manajemen mengkomunikasikan kepada karyawan untuk membuat karyawan mendapat informasi tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kinerja unggul. Yang keempat, pencapaian bisnis. Komunikasi bisnis sangat membantu dalam merencanakan kegiatan bisnis yang dapat memberikan informasi bisnis dan ide-ide bisnis yang diperlukan kepada para manajer untuk perencanaan yang baik. Yang kelima, pengambilan keputusan. Di sini komunikasi bisnis membantu para manajer untuk mengambil keputusan penting. Kualitas keputusan yang dibuat dalam suatu organisasi sepenuhnya tergantung pada kualitas maupun kualitas informasi yang tersedia bagi manajemen. Yang keenam, kerjasama dan koordinasi. Dengan komunikasi bisnis akan timbul saling pengertian, pertemuan ide, dan kerjasama maupun koordinasi bisnis yang lebih baik. Fungsi komunikasi bisnis adalah agar para karyawan mendapat informasi yang lengkap, akurat, dan up-to-date yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya, kepuasan kerja. Sistem komunikasi yang baik dapat memperluas rasa saling percaya dan keyakinan di antara para karyawan. Sistem komunikasi bisnis yang tepat memungkinkan bahwa menyampaikan pandangan, keluhan, dan masalah mereka kepada pemimpin atau manajer mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat dan loyalitas para karyawan yang mengarah pada kepuasan kerja karyawan untuk kinerja tinggi. Berakhir, hubungan masyarakat. Sebuah perusahaan bisnis akan berhubungan dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat. Karena itu, dengan komunikasi bisnis yang efektif harus mampu membina dan menjaga hubungan baik dengan masing-masing kelompok sosial tersebut dalam mengembangkan citra positif yang menguntungkan perusahaan bisnis. Selanjutnya, bagian strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Daily Challenge memerinci strategi komunikasi pemasaran yaitu sebagai berikut. Pemasaran adalah tentang probabilitas, bukan suatu prediksi. Perilaku manusia adalah sesuatu yang bersifat presentasi, bukan sesuatu yang absolut. Bila seseorang melakukan sesuatu, maka selamanya akan sama. Tidak demikian sebab manusia memiliki kemampuan yang bebas. Mereka memiliki perbedaan dalam bertindak sesuai dengan situasi dan situasi akan mengubah prediksi. Sebagai contoh, seorang yang enggan membeli disebabkan takut pada risiko. Perilakunya bisa berubah ketika berada di komunitasnya. Apabila
Apabila dalam komunikasi tersebut sudah ada banyak yang mengadopsi strategi komunikasi pemasaran, dalam situasi seperti ini adalah mengarahkan penjualan melalui pihak ketiga. Pesan tidak langsung pada saran melainkan melalui dua tahap atau multi tahap arus komunikasi. Selanjutnya, ketika ada bersama pelanggan, secara segera pimpin mereka. Ketika ada pelanggan yang ingin membeli sepatu warna merah, Anda menjual sepatu putih disebabkan persediaan sepatu putih banyak di gudang. Anda menjual sepatu putih disebabkan persediaan sepatu putih banyak di gudang. Anda tidak akan sukses dengan cara seperti ini. Berarti pesan Anda belum konsisten menawarkan produk kepada mereka. Tetaplah mengadakan pesan atau mengirimkan pesan kepada mereka yang menjadi target. Dibutuhkan riset yang mendalam tentang pendapat mereka yang menjadi target. Dibutuhkan riset yang mendalam tentang pendapat pelanggan bagaimana yang disukai dan tidak disukai dari produk Anda. Bila Anda cerdas, maka usaha produksi sesuai dengan aspirasi pelanggan dan mengkomunikasikannya lebih kuat lagi, pimpin selera mereka dengan komunikasi. Selanjutnya, integrasi dan diselaraskan. Pelanggan menyukai hal-hal yang selaras antara suatu elemen komunikasi pemasaran dengan lainnya. Integrasikan antara misi perusahaan, visi, nilai-nilai, budaya organisasi, strategi positioning, strategi pesan, dan strategi kreatif. Pelanggan menyukai keselarasan atau konsistensi. Caranya dengan melancarkan baruan strategi komunikasi pemasaran. Sesuatu yang kompleks dapat disederhanakan. Dengan pengambilan keputusan yang benar, pasar memiliki fragmentasi hingga ribuan kelompok kecil. Namun, kelompok kecil tersebut dapat disatukan melalui telepon atau HP. Media ini dapat menembus hingga dinding restaurant. Satu iklan, satu ide. Jangan gunakan iklan untuk menginformasikan banyak pesan. Pesan yang baik lebih cocok disampaikan melalui berita, pengumuman, poster besar yang efektif mempengaruhi pikiran orang. Dalam satu iklan hanya ada satu ide dominan. Mengapa? Sebab orang tidak punya waktu lama untuk membaca. Banyak waktu digunakan untuk menonton TV, membuka email, dan mengubah channel. Kebanyakan orang membaca, melihat, dan menonton hanya pada sesuatu yang diminati saja atau relevan dengan kepentingan. Satu iklan, satu ide. Jangan gunakan iklan untuk mengonfirmasikan banyak pesan. Pesan yang lebih baik cocok disampaikan melalui berita, pengumuman, poster besar. Menjadi relevan dan unik. Tujuan Anda sebagai perusahaan ataupun market adalah untuk membuat sesuatu yang penting menjadi berbeda dengan yang ada pada umumnya. Unik itu artinya ada yang lain daripada yang lain dengan pada umumnya. Kita perlu menentukan pilihan target market yang berbeda dengan kompetitor. Hal yang sama mesti dipikirkan ketika kita beriklan, mesti dikemas secara unik dari segi pesan dan harus menentukan media yang relevan dengan kelayakan yang dituju. Yang terakhir, hindari menggunakan kata menyesatkan dalam iklan. Demi meraup penjual, banyak sekali perusahaan menggunakan kata-kata yang sengaja menyesatkan atau menipu calon pelanggannya. Dalam jangka pendek mungkin bisa mendongkrak pembelian, namun setelah itu akan timbul masalah. Di negeri kita pernah terjadi gara-gara iklan umroh biaya ringan menyebabkan banyak calon jemaah umroh
yang tertipu. Ternyata perusahaan travel tidak mampu memberangkatkan ribuan jemaah umroh. Iklan menyisakan ternyata juga terjadi di Amerika. Sebuah perusahaan kartu kredit menjanjikan bunga 0% selamanya. Ternyata pada praktiknya tidak demikian, sebab untuk mendapatkan kredit tanpa bunga tersebut harus memenuhi persyaratan yang sangat sulit, sehingga pada akhirnya peminjaman tetap saja terkena bunga bank. Ada lagi contoh sebuah iklan obat penurun berat badan yang mengklaim dapat menurun berat badan 10 kilo dalam seminggu. Namun dalam praktiknya banyak yang gagal dan bahkan ada yang jatuh pingsan karena diet yang dipaksakan. Nah, yang terakhir, hindari menggunakan kata-kata menyesatkan dalam iklan. Demi meraup penjual, banyak sekali perusahaan menggunakan kata-kata yang sengaja menyesatkan atau menipu calon pelanggannya. Dalam jangka pendek mungkin bisa mendongkrak pembelian, namun setelah itu akan timbul masalah. Di negara kita pernah terjadi gara-gara iklan umroh biaya ringan menyebabkan banyak calon jemaah umroh yang tertipu. Ternyata perusahaan travel tidak mampu memberangkatkan ribuan jemaah umroh. Iklan menyisakan terjadi juga di Amerika. Sebuah perusahaan kartu kredit menjanjikan bunga 0% selamanya. Ternyata pada prakteknya tidak demikian. Sebab untuk mendapatkan kredit tanpa bunga tersebut harus memenuhi persyaratan yang sangat sulit, sehingga pada akhirnya peminjam tetap akan terkena bunga bank. Ada lagi contohnya sebuah iklan obat penurun berat badan yang mengklaim dapat menurunkan berat 10 kilo dalam seminggu, namun dalam praktiknya banyak yang gagal dan bahkan ada yang jatuh pingsan karena diet yang dipaksakan. Baruan pemasaran. Baruan komunikasi pemasaran merupakan ramuan sekaligus penerapan 5 alat promosi, pemasaran iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan komunikasi langsung, utama perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Viral marketing merupakan strategi penyebaran pesan elektronik yang berisi informasi tentang produk tertentu secara luas dan terus berkembang. Pemasaran model ini berkembang melalui jaringan internet yang memungkinkan terjadinya duplikasi yang tak terbatas. Nah, terakhir, studi kasus penerapan komunikasi pemasaran Bank Negara Indonesia BNI. Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah melakukan berbagai penawaran atau sekedar menjadi sponsor berbagai penawaran tiket konser artis lokal dengan nama besar maupun artis internasional seperti penjualan tiket konser musik Java Jazz Festival 2015 dengan promo buy one get 2 yearly tiket dengan semua kartu kredit BNI dan kartu debit BNI. Tidak hanya BNI, juga memberikan cashback kepada nasabah saat melakukan transaksi online di market tertentu. Contoh-contoh promosi yang disebutkan merupakan strategi bank. BNI ingin lebih menarik konsumen dengan menawarkan berbagai keuntungan. Dari segi produk Bank BNI juga terus berinovasi berdasarkan segmen pasar dengan menghadirkan produk sesuai usia nasabah. Bentuk komunikasi pemasaran terakhir yaitu penerapan strategi atau pendekatan baru dengan menghadirkan kontrak di pusat perbelanjaan dengan nama BNI Galeri. Sekian dari penjelasan tentang komunikasi pemasaran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.